Biasanya di ngelantur itu gue sering kata-katain film sampah, sering kritik film sana, film situ gitu ya. Yang apalagi film-film udah makin ancur. Nah itu tugas gue untuk kritikin supaya siapa tahu didengar dan masyarakat mulai ngerti kan gimana caranya membedakan film yang ya di money making doang, cuman asal jadi, ya asal bagus keren-keren doang, tapi isinya udah mulai ngaco gitu ya. Nah itu tugas gue. Tapi di video kali ini agak beda kali ya video kali ini, karena di sini tugas gue adalah untuk meracuni kalian semua supaya pengen nonton film yang satu ini, karena menurut gue ini film jujur keren surprisingly. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Blow On. Ya, kembali lagi di segmen review. Dan kali ini gue bakal review non-spoiler, jadi sangat-sangat aman, sangat-sangat terkendali gitu ya. Buat kalian yang belum menonton film ini, ya, yang gue bakal review ini adalah film The Hunger Games, The Ballad, Songbird and Snakes. Wah, ribet banget ya. Ada yang gue kelupaan kayak kata-katanya, cuman emang ribet, makanya gue agak-agak ya pusing, gue terlalu panjang ini judulnya filmnya. Ini adalah film dari sebuah franchise yang udah sangat terkenal, kalian semua harusnya udah tahu ya. Ini The Hunger Games dari novel karya Susan Collins. Ayolah, siapa yang nggak tahu lah. Dan film-filmnya sebelumnya udah ada 4 film The Hunger Games, yang Catching Fire, Mockingjay Part 1 sama Mockingjay Part 2, diperankan oleh protagonis utamanya adalah Jennifer Lawrence ya, alias Katniss Everdeen. Kebalik ya, harusnya Katniss Everdeen alias Jennifer Lawrence. Dan gue tahu, gue yakin lah otak kalian, apalagi yang pria-pria di sini ya, gue bisa nebak karena apa? Karena gue sama-sama pria gitu. Jadi gue tahu otak kalian semua, kalian pasti malas nonton film The Hunger Games yang kali ini karena tidak ada Jennifer Lawrence-nya. Saya setuju kan, memang dari awal juga mikir, ada ngapain gue nonton ini nggak ada Jennifer Lawrence gitu ya. Pengen nonton The Hunger Games justru bukan karena games kerennya, thrillingnya, action, enggak. Emang Jennifer Lawrence-nya aja nih, mbak yang satu ini sangat-sangat seksi ini ya, pasti kita mau nonton semuanya. Cuman ya, masih ada penggantinya, tenang aja meskipun agak kontroversial aktris yang satu ini. Nanti kita bahas juga. Mungkin kita kasih sinopsis singkat dulu aja kali ya. Jadi balik lagi nih, ini gue nggak bakal racunin kalian buat mau nonton film ini. Biasanya gue kritikin, ini gue racun karena ini jujur pas gue nonton kemarin gue agak impress sih, dan gue kaget karena dari awal ya gue pikir ini kan film prequel ya, paling mau di money milking lagi. Ternyata ya balik lagi sesuai teori gue yang dari dulu gue udah bikin di konten-konten sebelumnya, dimana kalau misalnya prequel itu is better than sequel. Itu teori gue dan memang terbukti lagi kali ini, kecuali Fantastic Beasts emang kagak jelas deh. Sinopsis singkatnya adalah The Hunger Games, The Ballad, Songbirds and the Snakes. Ribet. Nih judulnya nih ya, posternya nih. Wow, keren kan ya? Ini menceritakan 64 tahun sebelum peristiwa The Hunger Games yang ada di film pertamanya ya, di mana si Jennifer Lawrence, si Katniss Everdeen itu terpilih ya menjadi orang yang bakal mewakili dalam game Hunger Games ini. Dari distrik 12 dia yang kepilih bareng cowoknya itu Peeta ya, si Peeta Mellark gitu. Itu di film Hunger Games pertama, dan ini adalah 64 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya itu di film pertamanya adalah Hunger Games ke-74 gitu ya, di sini adalah Hunger Games ke-10 gitu. The 10 Hunger Games gitu. Sangat-sangat klasik. Gue suka banget. Dan seperti biasa, yang paling menarik adalah dari segi konektivitas dan fan service. Udah pasti. Kenapa? Karena ya ini kan prequel. Bukan apa ya, istilah bukan hidangan utamanya lah. Istilahnya kalau misal dalam kayak kita lagi makan di restoran fancy gitu ya, ini tuh ada appetizer-nya. Nah ya kan, appetizer ini kita dikasihnya kemarin tuh hidangan utamanya dulu, main dish-nya dulu gitu. Pas kemarin kita makan, enak banget, kita baru dikasih appetizer-nya, kebalik ya. Nah, prequelnya dulu di sini. Dan secara konektivitas, secara unity kan kita harus ngeliat secara keseluruhan franchise gitu. Ketika kita nonton ini prequel, kita harus ada hubungan connectivity ke setelahnya di main dish-nya tadi. Dan itu sangat-sangat menurut gue well pleasant banget sebagai penggemar Hunger Games. Banyak banget dari segi lagunya. Balik lagi, kita inget lagi ke masa dulu. Lagu-lagu kayak The Hanging Tree, ya kan? Are you coming to the tree? Na 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 na. Gila itu, pas. Gue inget langsung track back kemana ya, ke scene yang Mockingjay
pas si Katniss ini nyanyi di tepi danau dengan dia kayak nggak kelihatan nyanyi, kayak kelihatan cuman ngomong tapi dengan nada gitu. Are you coming to the tree? Terus itu diulang dengan pergantian scene, pesawat naik, mereka lagi istirahat, lagi mau ngejebol bendungan. Terus kayak ketika masyarakat semua nyanyi bareng-bareng, are you coming to the tree? Itu anjay, gila, itu kayak langsung merinding, Pak. Kulit tuh langsung merinding gitu. Ya, mereka ngejebol sambil ditembak-tembak gitu. Ini kan ini kan film mengenai revolusi gitu. Mengenai politik, mengenai revolusi, mengenai peperangan, mengenai pemberontakan, rebellion, dan spirit itu sangat-sangat gue lihat dari lagu ini dinyanyikan bareng-bareng dan mereka berkorban semua tembak-tembak akhirnya berhasil ngejebol bendungan. Itu merinding parah, langsung track back lagi, Pak. Dan ini dinyanyikan sama protagonis perempuan kita yang diperankan oleh Rachel Zegler. Gue tahu ini adalah aktris yang bisa gue bilang itu kontroversial, apalagi karena dia memang nanti kan mau main jadi Snow White versi live action kan di Walt Disney, dan dia kemarin pas interview ngeluarin statement yang agak ngaco sih menurut gue. Tapi jujur kalau masalah acting dia jago sih, gue harus akuin, dan dia memang aktris dan penyanyi juga, makanya dia di sini nyanyi tidak seperti gue yakin kemarin si Brie Larson yang kagak jelas itu. Kalau kalian nonton film The Marvels kemarin kan ada tuh scene yang musikalnya, si nyanyi itu ya. Di planet mana tuh ya kan, yang si Brie Larson nyanyi sambil dansa sama pangeran si Park Seo Joon kagak jelas itu kan kelihatan banget ya, dubbingnya tuh kelihatan gitu sih. Si Brie Larson yang ngomongnya flat gitu mukanya kan, suaranya tuh kayak gimana. Kayak misalnya si Rachel Zegler tuh kayak are you, kan kayak gini, kalau misalnya nadanya are you coming to the tree, pasti mukanya kayak gitu, nggak mungkin kan nanti are you mukanya gini kan, nggak sinkron, dan itu aneh banget. Kalau gue paling kesel tuh kayak kemarin yang permasalahan yang gue temuin di film Virgo and the Sparklings, itu film Bumi Langit. Nah itu juga sama tuh pas si Zara ya nyanyi, nggak sinkron antara ekspresi muka sama liriknya. Dan ini ya karena dia penyanyi, si Rachel Zegler keren banget ya, suaranya bagus, pemeran lainnya. Ini kita langsung masuk ke positifnya aja ya, kayak Viola Davis keren parah, dia jadi salah satu main antagonisnya juga, jadi namanya Dr. Gaul ya, Dr. Gaul. Viola Davis mah emang dari dulu aktris dewa sih. Dia kan pernah menangin Oscar di film Fences. Kalau kalian nggak tahu nih film Fences nih ya, lu lihat aja cuplikannya pas dia, itu adegan keren banget sih pas suaminya itu kalau nggak salah selingkuh ya, suaminya selingkuh terus dia bilang, gue udah nemenin lu, gila, gue hidup bareng-bareng sama lu pas kita lagi susah lagi apa. Itu pas dia marah tuh sampai ingusnya kemana-mana, beler-beler, air mata kemana. Gila sih, Viola Davis keren banget sih. Yang nggak heran juga si James Gunn pertahanin dia buat DCU Universe ke depannya, dia tetap jadi Amanda Waller. Ya emang dia keren banget, aktris jago sih, gila, ini aktris dewa sih Viola Davis. Dan Dr. Gaul ngeri banget pas dia ketawa, ketawanya evil banget. Ketika dia marah, ya dia punya spirit, punya emosi, ya punya energi yang buat kita terus ketarik buat nonton perannya dia di sini. Gitu. Balik lagi, ini kan 64 tahun sebelum film pertama, jadi Hunger Games ke-10, dan kita dikasih lihat dari perspektif yang berbeda. Kenapa? Karena di sini karakter utamanya adalah Coriolanus Snow, man. Ayo, kalau kalian udah nonton Hunger Games, pasti kalian tahu siapa itu Coriolanus Snow. Coriolanus Snow itu adalah main antagonis dari Hunger Games trilogi sebelumnya. Ya 4 film sebelumnya lah bisa gue bilang. Sampai ke Mockingjay Part 2 yang terakhir itu, si Coriolanus udah mati ya di film yang di terakhir itu. Ya ini nih masa mudanya gitu. Di sini bakal kita lihat dari perspektif dia. Kenapa dia bisa jadi seorang presiden Panem ya. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu Hunger Games sama sekali, ini ini ada di satu negara namanya Panem ya kan. Panem itu dibagi jadi 12 distrik. Distrik 1, 2, 3, 4, 5 nah gitu ya. Dibagi distrik-distrik dan ya mereka punya satu presiden Panem. Nah, kalau misalnya di Hunger Games yang sebelumnya itu kan ya itu si Coriolanus Snow ini udah jadi presiden udah tua gitu, udah umur 70-an atau 80-an tuh kalau nggak salah ya. Nah, di sini ini pas masih muda. Nah, dan dia udah jadi main protagonis kita. Keren kan? Jadi kayak lu kayak nonton AOT sih lah. Ya kan AOT itu kan kayak lu di awal-awal Eren Yeager itu protagonis kita semua. Ketika di season berapa tuh ya langsung di switch gitu, ternyata Rainer yang jadi protagonisnya, Eren yang jadi antagonis. Nah itu kan
unik banget, membuat kita dapat kesan perluasan universe gitu ya. World buildingnya lebih diperluas lagi. Kenapa? Karena kita lihat dari sisi protagonis yang ini, dari si villain yang ini, ternyata villain yang gak terlalu jahat, ternyata protagonisnya gak terlalu baik, kan gitu. Jadi abu-abu ya politik. Balik lagi film Hunger Games ini lah mengenai politik, mengenai pemberontakan terhadap pemerintah yang tirani. Tapi ya kalian tahu sendiri kalau misalkan nonton 4 film sebelumnya ya gak semuanya pemberontak ini baik. Ternyata banyak yang ngaco juga, sampai terakhir ada yang dibunuh sama si Katniss Everdeen. Nah itu kalian nonton sendiri tuh. Tapi kalau kalian pengen nonton ini dulu sebelum nonton Hunger Games yang sebelumnya, bisa juga. Nah ini juga salah satu keunggulannya. Jadi buat gue salah satu keunggulannya adalah ini film yang berdiri sendiri. Bisa gue bilang bisa dibilang stand alone lah. Jadi kita nggak perlu nonton film setelahnya nih yang sequel yang mainnya itu. Kita cuma nonton prequelnya juga udah cukup, udah ngerti juga. Lu nggak bakal ini. Tapi lebih bagus lagi memang lu nonton dulu sequelnya. Istilahnya kayak Hunger Games 1, 2, 3, 4 dulu, baru prequel lah. Dan itu dapat fan service ya jadinya, ngerti gak sih? Lu dapat kesan kayak ini si ini gitu loh. Lu bisa dapet pengalaman kayak cocok-cocokan, kayak ada yang namanya Flickerman, kayak pembawa acara di sini kan ada pembawa acara Hunger Games yang pertama istilahnya kan dulu. Jadi dari 1 sampai ke 9 tuh nggak ada pembawa acara tuh Games Hunger Games. Nah, ternyata di yang ke-10 ini ada nih pembawa acara pertamanya yang marganya bisa bilang Flickerman nih, Lucky Flickerman. Dan si Lucky Flickerman ini kan, lu kalau lihat istilah nama Flickerman itu di Hunger Games sebelumnya juga ada Flickerman, ya itu sih pembawa acaranya juga. Ya gak tahu cucunya atau anaknya. Nah itu kan seneng lah kita yang nonton di era sebelumnya. Kayak nama-nama Heaven's B. Nah Heaven's B itu kan ya ada juga kan sebelumnya. Nah kalau kalian nonton bakal ngeh gitu. Tapi kalau kalian gak nonton pun ya gak masalah. Kayak lu nggak perlu gitu nonton yang nonton ya film sebelumnya buat nonton film prequel ini gitu. Kayak Parasite, kalau kalian nanti lihat di film-film setelahnya tuh ada Parasite yang dibawa ke game ya. Itu buat kasih support. Jadi kalau ini kan lu inget lah kalau misalnya main ML atau main PUBG misalnya, dapat apa sih yang Parasite itu kan ya kan? Dapat senjata atau apa kan pasti looting dulu kan. Nah itu Parasite itu nanti bisa dikirimin lewat mentor gitu ya, masuk ke dalam gamesnya, bisa berupa minum, bisa berupa apa gitu ya, peralatan. Nah itu pada awalnya nanti kan bisa lihat nih di film ini, awalnya pakai drone rusak-rusak. Ternyata gara-gara itu mungkin diganti nih di setelah film sebelumnya yang sequelnya itu diganti Parasite gitu ya, kayak konektivitasnya dapat, fan service-nya asik, dan perspektifnya dirubah nih. Si Coriolanus Snow yang awalnya penjahat di awal, kita lihat di sini sebagai karakter utama dan kita dibawa ke saatnya dia, kenapa dia ternyata dia orang baik itu pas masih mudanya, dia anak-anak yang biasa-biasa aja gitu ya. Maksudnya dia memang keluarga Snow yang ternama gitu, cuman karena peperangan 1 dekade dia jadi jatuh miskin dan dia berusaha meningkatkan namanya lagi, dan dia jadi mentor kan pakai jas akademinya yang keren banget dari segi color. Nanti kita bahas lagi. Cuma kita jadi ada rasa empati juga ke si Coriolanus Snow yang masih muda ini, yang memang jadi bangsat banget, jadi diadap banget pas udah jadi presiden yang udah tua bangke gitu kan. Nah, lu bakal dapet development karakter ketika dia dari yang soft, tapi dari yang punya empati terhadap rakyat-rakyat distrik itu, tapi lama-lama dia mulai berubah nih. Mulai ada sifat egoistiknya keluar, mulai sifat brengseknya keluar pelan-pelan sampai ke akhir film. Nanti lu bakal ngerasa bangsat nih, ini udah mau mulai mendekati Snow yang kita tahu di film sebelumnya gitu. Dan gue harus kasih disclaimer, bisa gue bilang ini film yang kalau misalnya kalian suka Hunger Games yang sebelumnya kan itu lebih ke action ya, lebih ke thriller action yang survival game gitu kan, yang bener-bener kayak Maze Runner gitu-gitu. Tapi di sini lu nggak bakal fokus di situ. Ya memang ada satu chapter yang memang fokus ke gamesnya, tetap ada The Hunger Games-nya tetap di highlight, tapi lu bakal lebih ke highlight dari sisi penonton. Jadi kalau dari sebelumnya lu bakal lihat dari sisi pemain, dari si Katniss Everdeen yang masuk ke dalam gamenya, si tukang panah itu, sekarang lu bakal dapat dari si mentor, di mana si Coriolanus Snow ini bakal mementori seseorang bernama Lucy Gray. Dan Lucy Gray juga salah satu protagonis yang berasal dari distrik 12 juga. Di sini dia main gamesnya juga. Cewek ini yang diperankan oleh si Rachel Zegler gitu. Di sini jadi mentor, kita lihat ternyata dari sisi penonton tuh kayak gini. Ada yang tegang sampai muntah-muntah ngelihat kesadisan yang terjadi, kebrutalan yang terjadi dalam game gitu. Dan keren banget, terlebih production design-nya. Lu lihat pas ketika nanti lu lihat mentor-mentor ini lagi nonton gitu ya. Itu kan masih era klasik ya, masih 64 tahun sebelumnya kan. Nanti kalau kalian lihat yang film sebelumnya itu
Yang sequel maksud gua, itu kan teknologinya canggih banget ya. Wah gila, itu kan pakai hologram segala-gala, itu kan kayak buset, lu bisa kendalin api, lu bisa kendalin air gitu pakai hologram kan. Gila, touchscreen. Ya kalau di sini ya versi klasik masih pakai TV tabung gitu ya. Semuanya masih pencet-pencetnya masih mechanical banget. Tapi gue lebih suka justru dari production design-nya, color grading-nya, kostum-kostumnya itu wih keren banget cuy, Dr. Gold, warna-warnanya itu kayak jas alma mater akademinya itu merah banget gitu, dengan roknya nih ada nggak sih, nah ini kan merah gitu ya, pakai rok merah itu kan kayak asik banget di tahun segitu, dengan color gradingnya ala-ala agak kekuningan tapi fresh juga, nggak terlalu kuno. Gue suka banget jujur kalau mau ngomongin color grading technical ya. Color grading, visual efeknya, kostum-kostum make-upnya itu bagus banget. Jujur keren parah. Plus kalau mau ngomongin technical lagi, soundtracknya. Lagu-lagu ada kayak lagunya si Olivia Rodrigo kalau nggak salah. Judulnya Can't Catch Me Now. Itu, man, itu so beautiful gitu loh. Olivia Rodrigo lagi yang nyanyi kan. The Hanging Tree balik lagi, lagu kebangsaannya Panem diputar lagi pas Hunger Games-nya. Teng. Bagus banget sih. Scoringnya, ketegangan juga di-build gitu pas lagi di games meskipun nggak terlalu di-highlight. Kayak kan ini kan lebih di-highlight drama ya. Berarti lebih karena kita lihat dari sisi penonton, jadi lebih ke drama antara si Coriolanus Snow ternyata suka sama si Lucy Gray gitu. Kan itu dramanya dapat, romance-nya. Tapi dari sisi Hunger Games-nya tetap dapat ketegangannya. Kayak ada yang bagian kayak aduh jangan kayak gitulah, kayak lu dapet kesan-kesan kayak nonton sinetron gitu kan, kayak yang bikin kita gregetan gitu. Ayo jangan gitu lah. Ada beberapa adegan seperti itu gitu ya. Keren banget, ditambah scoring yang bikin deg-degan lagi nih. Dong sampai akhir ketika dia udah mau transisi mau jadi penjahat sesungguhnya itu si Coriolanus Snow dapat crescendo soundtrack. Bagus banget. Secara keseluruhan film ini tuh dibagi jadi 3 chapter ya, dan ini yang menurut gua jadi kelemahan. Nah ini kita mungkin masuk ke kelemahan dikit ya. Kelemahannya adalah karena ini dibagi jadi 3 chapter. Dari chapter ke-1 sama kedua itu menurut gua mungkin kalian bakal melihat ini sebagai satu kesatuan film. Tapi nanti kalau kalian di chapter ketiga itu kayak film yang berbeda. Ini udah konfliknya udah beda, big idea-nya udah beda gitu loh. Jadi sayang di situ aja, jadi nggak kayak satu unity. Ini kan film lama ya, makanya 2 jam 37 menit kalau nggak salah tuh. Jadi kayak dengan tambahan chapter ketiga, gue yakin chapter ketiga ini sebenarnya bisa dibikin jadi film selanjutnya gitu, film keduanya. Sayangnya. Jadi kayak lu demi waktu juga biar nggak terlalu lama, pasti banyak yang dipangkas, development karakter bakal banyak yang dipangkas. Gue yakin kayak Coriolanus Snow itu pasti banyak banget ditambahin scene-scene yang lebih menambah kompleksiti karakternya. Jadi kita lebih bisa menerima di mana dia awalnya punya empati, lama-lama empati mulai hilang gitu loh. Dan lu di film ini dapat sih, cuma kurang aja. Makanya ini gue taruh ini film gak di top Marco Top karena ya itu serba kurang, serba nanggung gitu. Bagus, tapi gak bisa dibilang top banget ya. Karena itu ini 2 jam 30 menit tapi 3 chapter, lu bayangin dengan 2 cerita yang berbeda. Ya, ada saat dimana lu bakal melihat ini film kayak udah mau selesai gitu, udah di klimaks akhir filmnya udah kayak gamesnya pasti keren banget, udah selesai gitu, udah dapet uplifting moment, udah dapet happy moment, ternyata itu belum selesai, masih ada lanjutannya gitu. Jadi ya sayangnya di situ aja sih. Tapi selebihnya dari segi acting Peter Dinklage gitu ya, yang saya bawa itu itu emang dari dulu keren banget, di Game of Thrones keren, sebagai yang di MCU juga sering kan dia main di MCU, keren banget sih. Gue suka banget dari segi karakternya, terutama Viola Davis yang gue paling acungi jempol. Sisanya ya oke, standar aja, ya nggak standar sih, oke lah, tapi nggak bisa dibilang top. Kayak si Tom Blyth ya, si pemerannya Coriolanus Snow, menurut gue agak ya nggak ada yang spesial sama sekali sih dari sini. Malah gue lebih impress sama si Rachel Zeglernya justru gitu. Paling kalau misalnya mau nambah kelemahan lagi di plot hole aja sih paling, karena alih-alih dengan adanya prequel ini menambal plot hole dari film-film sebelumnya, tapi di sini malah makin banyak kayak plot hole yang gue dapetin gitu, kayak Rachel Zegler nih, si Lucy Gray nih kemana gitu ya. Nanti kalian bisa lihat lah sepanjang filmnya gitu, kalian bisa lihat sendiri plot hole kayaknya makin nambah gitu. Mungkin
kayak mau dibuat lagi nih film keduanya, ketiganya dari jadi trilogi prequel. Jadi kayak Star Wars jatuhnya kan. Trilogi yang ini baru trilogi prequelnya gitu. Mungkin aja gitu. Tapi secara film cakep banget, apalagi setelah gue nonton The Marvels yang sangat-sangat gue kecewa banget nontonnya. Udah sakit-sakit kepala gue jualan di booth kemarin nonton The Marvels makin sakit kepala gue ya. Tapi at least di sini ya terobati lah, asik lah gitu ya. Beda sendiri gitu, cuman emang nggak bisa gue taruh di top banget. Makanya di sini gue kasih final score buat The Hunger Games, The Ballad, Songbirds and Snakes yaitu 8,5/10 alias cakep. Ya ini film cakep banget. Jadi kayak lu worth it lah ya, bisa bilang gue bilang worth it buat kalian tonton di bioskop, beli tiketnya. Ini salah satu film yang bisa gue bilang cukup menambah suasana senang gitu di hati gue karena ini film yang bagus. Gitu aja, jangan lupa follow Ngelantur di Instagram, di TikTok, dan kalau misalkan pengen join kita di grup WhatsApp, cek di linkin gue taruh di bawah di Ngelantur Corps. Di situ bisa ngobrol-ngobrol sama Ngelantur Corps yang lain dan sama gue seputar perfilman, TV series dan lain-lain. Kalau misal mau beli official merchandise dari Ngelantur yang gue gambar sendiri pakai tangan gue, ya itu gambar-gambar bener-bener gue gambar pakai tangan di baju, sablonnya plastisol, mau berapa tahun juga nggak bakal luntur. Bisa cek di link yang gue taruh di bawah juga baju-bajunya tuh. Keren banget koleksinya. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.